Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang perilaku terpuji, yaitu tanggung jawab dan tawadu. Pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita belajar kembali dengan subtema, yaitu apa teman-teman semua setelah tawadu? Iya, benar sekali teman-teman semua. Peduli ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tentang sikap terpuji yang ketiga, yaitu peduli. Di buku kalian di halaman 52. Apa itu peduli? Peduli itu artinya memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Apakah teman kita atau orang tua kita atau siapa? Peduli artinya memperhatikan. Tidak hanya memperhatikan kita sesama manusia, tetapi juga kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang lain. Seperti binatang contohnya, tumbuh-tumbuhan, gitu kan? Dan kemudian alam sekitar kita. Ya. Jadi peduli itu artinya memperhatikan, tidak hanya memperhatikan sesama manusia, tetapi sesama makhluk Allah yang lain. Nah, di dalam buku kalian di situ sudah tertulis di baris yang pertama, Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudara. Siapa saudara kita, teman-teman? Teman-teman semua, saudara kita adalah saudara semuslim. Jadi tidak hanya saudara kita satu kelas saja atau satu negara saja, tetapi saudara-saudara kita juga ada di belahan negara yang lain. Mereka yang mengaku dirinya muslim, ya, Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, dan Al-Quran adalah kitab sucinya, mereka adalah saudara kita. Ya, barang siapa ya ingin ditolong Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus juga menolong kepada saudara-saudara kita. Ya, tidak pelit. Ya, jadi kita peduli. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, setiap masalah yang kita alami kadang-kadang dipermudah sama Allah Subhanahu. Mungkin hal itu terjadi karena kita pernah peduli kepada makhluk Allah. Mungkin kepada teman kita, mungkin kepada binatang ya yang datang ke rumah kita, kucing contohnya gitu. Kita kasih makan, atau mungkin melihat lingkungannya kotor, banyak sampahnya, kemudian kita membersihkan. Dengan perantara itulah Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah urusan kita. Nah, jadi jangan malas, jangan segan untuk menolong saudara-saudara kita supaya kita juga ditolong sama Allah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-26 artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat ya akan haknya, kemudian kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu berhambur-hamburan atau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi kita harus peduli kepada keluarga kita dulu, ya, keluarga kita dulu, ya, dari mungkin saudara kita, kakak, adik, orang tua, itu kita peduli kepada mereka. Setelah itu kepada saudara-saudara kita yang lain, ya, kemudian kepada tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, ya, kepada mereka yang miskin atau butuh bantuan. Kemudian ada teman-teman kita yang di luar sana membutuhkan. Nah, kita harus peka. Ya, ketika kita peka terhadap lingkungan, maka kita akan mudah untuk peduli. Nah, kemudian Allah juga memerintahkan jangan berperilaku boros. Mending ketika kita sudah cukup, maka harta yang sudah kita miliki disisihkan untuk orang lain yang membutuhkan. Kemudian dilanjutkan, mengapa kita tidak boleh boros? Di ayat yang ke-27, Allah menjelaskan bahwa kalau orang yang boros itu adalah ikhwanas syayati,
yaitu temannya atau saudara-saudaranya setan, gitu kan. Padahal setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat ingkar kepada Tuhan. Nah, ketika kita memiliki rezeki, maka sisihkanlah, jangan dibilang boros ya, belajar untuk peduli. Nah, ini adalah gambar di mana contoh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Contoh di situ ada panti asuhan gitu kan. Nah, kemudian kita sebagai orang yang berkecukupan, mampu menyisihkan harta kita, maka bantu mereka supaya mereka juga bahagia seperti kita. Memiliki mainan, makan-makan yang enak ya. Kemudian bisa jalan-jalan gitu kan. Karena anak-anak juga yang di sana ingin bahagia seperti kita. Contoh yang lain teman-teman. Ya, ketika kita menjumpai saudara-saudara kita di jalanan, ada yang mungkin tukang becak, ada mungkin pengemis, tukang pemulung gitu. Nah, kita diminta untuk peka sehingga kita peduli terhadap mereka, tidak membiarkan cuma dilihat saja tidak. Tapi kita harus peka dan peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang kita bawa saat kita melintas, contohnya kita punya makanan ringan atau mungkin punya roti, bagikan rotinya. Atau bawa uang, ya kita kasih uang. Tidak. Karena ketika kita membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, insya Allah tidak mengurangi rezeki kita, tetapi malah Allah akan memberi rezeki yang tambah, yang tumbuh ya pada. Nah, itu adalah peduli. Peduli melihat situasi yang kita lihat gitu kan. Kemudian kita akhirnya peka dan kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Memberi sesuai kemampuan. Nah, contoh lagi adalah peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan, contoh di sekolahan kita berangkat sekolah ada sampah yang tidak masuk ke dalam tong sampah dan kita kemudian mengambilnya dan memasukkan ke dalam tong sampah. Itu contoh sederhana saja. Ya, contoh sederhana bagaimana kita memiliki rasa peduli. Nah, contoh lagi ada Pak Guru atau Bu Guru mau ngajar gitu kan, kalian melihat ada bawa tas, bawa laptop, kemudian bawa roll kabel dan lain sebagainya. Ketika kita melihat tidak hanya sekedar wah Pak Guru datang gitu kan, lari-lari kemudian ke kelas, tetapi sebagai anak yang peduli kita menawarkan bantuan. Pak, ada yang bisa dibantu? Ini rollnya saya bawakan ya Pak, tasnya saya bawakan. Nah, itu adalah contoh dari perilaku yang peduli. Demikian teman-teman semua untuk materi kita hari ini. Semoga kita tambah peduli terhadap lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan bermanfaat. Demikian untuk materi hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.